Saudara, selama saya di Korea beberapa hari ini, saya merenungkan kisah tentang Raja Rehabeam. Suatu hari saya membaca bagaimana Rehabeam menyiasati akan persoalan dalam keluarganya. Dia punya banyak istri, dan dari antara banyak istri dia punya banyak anak. Ternyata ada satu anak yang dia paling cintai, yang bernama Abia. Dan Raja Rehabeam memutuskan untuk mengangkat dia menjadi pemimpin daripada semua anak-anaknya yang lain. Tapi rupanya raja ini mengerti bahwa itu merupakan bom waktu. Tiap saat bisa meledak, tiap saat bisa menimbulkan masalah. Rasanya dia mengerti bahwa mulai ada pertentangan, ada iri, ada konflik di antara anak-anaknya sendiri. Lalu apa yang dia lakukan? Dia melakukan sesuatu yang secara dunia memang luar biasa. Tapi saya belajar bahwa seringkali inilah strategi iblis yang dia terapkan dalam kehidupan kita. Saudara, raja ini melakukan 3 hal. Yang pertama, dia sebarkan semua anak-anaknya yang lain ke kota-kota berkubu di Yehuda. Ingat, pada waktu itu dia merupakan Raja Yehuda. Artinya dia berkata kepada anak-anak yang lain, biarkan Abia tinggal bersama dengan aku di Yerusalem, kalian kuasailah kota-kota lain yang lebih kecil, di ujung-ujung daerah Yehuda. Saudara, yang pertama, Rehabeam mau berkata begini, jadilah raja-raja kecil. Dalam kehidupan kita saya melihat bahwa betapa senangnya kita kalau kita diangkat sebagai raja kecil. Orang mengiyakan apapun yang kita mau. Kita tidak pernah terbiasa dengan kata tidak dalam kehidupan kita. Kita mencoba mengatakan semua yang aku mau, orang harus mengiyakan. Dan kita begitu bangga dengan semua kedudukan yang kita terima. Saudara sekalian, jangan pernah mau disuap iblis dengan menjadikan Anda dan saya raja kecil yang sebetulnya tidak punya destiny apapun. Tapi yang kedua saya belajar, Rehabeam memberikan anak-anaknya ini makanan yang berlimpah. Artinya dicukupi semua kebutuhannya. Perutnya kenyang, tidak pernah kekurangan. Dan ternyata ini efektif. Ketika orang perutnya kenyang, ketika orang terima semuanya, tiba-tiba dia berkata, sudahlah, aku sudah mencapai semua yang aku mau. Aku jadi seorang raja kecil, apapun yang kuperintah, orang mengiyakan. Yang kedua, perutku kenyang, dan itu efektif sekali. Setan seringkali datang ke kita dengan roti, dengan makanan, dengan apapun yang membuat kita kenyang dan kita puas dalam kehidupan kita. Tapi yang ketiga, saya belajar, Rehabeam bukan hanya bertindak seperti itu. Firman mengatakan, dia memberikan kepada tiap-tiap anak-anaknya banyak istri. Artinya dia berkata, nikmatilah hidupmu. Ini aku berikan engkau wanita, istri sebanyak-banyaknya. Nikmati hidupmu. Apa yang terjadi? Mereka jadi raja kecil, perut mereka kenyang, dan mereka punya banyak istri. Artinya mereka berkuasa walaupun kecil, mereka kenyang, mereka limpah, dan mereka menikmati semua kenikmatan yang dunia tawarkan. Apa yang terjadi? Tidak pernah ada cerita di Alkitab. Semua saudara Abia itu berontak kepadanya. Tidak pernah ada cerita di Alkitab. Anak-anak Rehabeam menyulitkan akan orang tuanya. Mereka dibungkam dengan sangat cantik. Mereka dibungkam, dimatikan dengan sangat manis. Dan mereka tidak sadar. Mereka tidak berontak. Mereka tidak marah. Mereka tidak emosi, mereka tidak kepahitan, mereka tidak bertengkar, tapi juga mereka tidak jadi apa-apa. Ada banyak orang hari ini kehilangan akan destininya oleh karena kita membiarkan dunia membungkus kita dengan begitu cantik dan akhirnya mematikan kita. Apa keindahan sebuah peti mati yang begitu hebat dipasang dengan gemerlap yang dalamnya hanyalah sebuah mayat atau sesosok mayat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Setan akan berikan semuanya untuk membungkam Anda dengan sangat cantik dan membuat kita kehilangan akan destiny kita. Mari layani Tuhan, sadar, jangan kejar apa yang dunia tawarkan. Hanya sebuah peti mati cantik yang membuat kita semua jadi mayat yang tak berguna. Saya berdoa, hati kita tetap dihangatkan dengan cinta hanya kepada Yesus. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, sejak hari ini, biarkan kami merdeka, kami bebaskan semua
yang setan coba lakukan untuk membungkus kami secantik apapun, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Amin.